Kadang ada yang udah di awal merasa cocok untuk software engineering, tapi ternyata ketika menghadapi rintangan atau menghadapi issues, dia nyerah. Nah, karena tadi ya dianggap mungkin ya kurang cocok kah atau terlalu susah kah, padahal ya tadi realitanya sebenarnya tadi yang harus ditingkatkan itu ya tadi adalah komunikasi dan keinginan untuk belajar di situ sih. Ketika menemukan hal error, ya langsung dicoba. Jangan dicoba dengan pola yang sama atau reproduksinya dengan cara yang sama terus buat fixnya. Jadi ketika ini tidak tertentu, teman-teman coba kasih batasan, misalnya 1 jam dengan cara ini tidak bisa, coba step yang lain. Jadi terlihat seperti ada progres. Karena kalau misalnya tadi kita gunakan dengan step yang sama terus, ya agak susah ya jadinya ujungnya. Pasti. Jadi kayak nggak ada progres. Oke, halo, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Maulana Prambadi dan teman saya Raden Argo. Oke, di pertemuan kali ini mungkin kita akan banyak membahas tentang ya salah satunya penyebab misalnya engineer ini jadi turun performance. Terkadang ketika dia mengerjakan sebuah tugas hilang fokus di situ. Nah, mungkin coba aku deh tanya ke Pak Argo. Mungkin timnya Pak Argo di sini ada nggak misalnya pernah ngelihat engineer di bawahnya itu atau ya tim engineer-nya Sedang di performanya terus tiba-tiba turun kan, ada keadaan di mana ya misal tasnya yang tadinya lancar jadi nggak lancar. Nah itu faktornya yang aku simpulkan itu di teknikal. Misal dia mau meresolve suatu task yang sampai berjam-jam dan itu yang nggak resolve. dia nyoba terus, tapi ketika mencoba itu dia nggak dengan pola yang baru gitu. Dia pola yang sama terus dia coba berulang-ulang gitu ya. Mungkin ya salah satunya di situ ya. Oke. Jadi ya itu bisa jadi salah satu penyebab ya dia burnout, karena ya mungkin dia tadi mungkin di situ jadi kok kayak yang susah banget gitu ya tas ini, kayak ini kayak nggak bisa selesai sih, ini kok tasnya dikasih ke aku padahal aku belum bisa gitu ya. Jadi mungkin ya salah satunya tadi mungkin teman-teman ini harus bisa komunikasi lebih lancar, bisa komunikasi lebih aktif untuk bertanya, dan ya tadi ketika menemukan hal error ya langsung dicoba. Jangan dicoba dengan pola yang sama atau reproduksinya dengan cara yang sama terus buat fixnya. Jadi ketika ini tidak tertentu, teman-teman coba kasih batasan, misalnya 1 jam dengan cara ini tidak bisa, coba step yang lain. Jadi terlihat seperti ada progres. Karena kalau misalnya tadi kita gunakan dengan step yang sama terus, ya agak susah ya jadinya ujungnya. Pasti. Jadi kayak nggak ada progres. Oke. Nah, mungkin ada nggak yang case lain gitu, misalnya yang jadi salah satu engineer ini ngerasa ya tadi kok banget sih gitu, atau gimana cara misalnya saran gimana sih rilis burnout ini dengan cara-cara yang lain gitu, gimana Pak Argo? Kalau dari ya pengalaman pribadi ya, karena ya, kalau engineer itu sendiri ya udah passionnya atau ya emang dia ya di situ tempatnya, itu aku rasa ya nggak akan mengalami seperti itu karena ya asik. Tapi kan dimana kalau kita bekerja ya suatu tim dan itu satu organisasi kan otomatis ada batasannya.
ketika asiknya itu sampai mana. Nah, dari situ ya harus ditingkatkan lagi, berarti komunikasi ke yang ke atas. Dan untuk situ biasanya engineer ini ada barrier-nya, entah itu enak, dia lagi sibuk. Nah itu kan biasanya ada engineer yang seperti itu, makanya dia sampai berlarut-larut jam-jam, bahkan sampai on off day, nggak eskalasi untuk komunikasi. Jadi salah satunya yang aku alami itu ya tadi barrier di komunikasi gitu, eskalasi. Oke. Ya mungkin komunikasi juga tadi salah satunya dibahas juga tentang bener nggak sih aku cocok di dunia ini gitu ya. Hebatnya kayak misalnya kalau udah masuk istilahnya software engineering itu kita harus terbiasa untuk belajar terus menerus gitu kan, mau nggak mau, karena kalau di dunia teknologi ya ujung-ujungnya kita mungkin sekarang misalnya ada terkenal dengan sebuah tech stack, mungkin 5 tahun kemudian udah berganti lagi kan. Jadi mau nggak mau kita harus belajar terus. Jadi kalau misalnya memang cocok di sini ya di dunia software engineering ini tadi ya mungkin teman-teman bisa enjoy gitu, karena yang anggapnya teman-teman suka belajar dan menimba hal baru secara terus menerus di situ. Jadi mungkin ya nextnya juga kita di sini banyak mensupport gitu buat teman-teman ini yang misalnya ketika ada issues ya kita coba bantu secara langsung dan lain-lain. Jadi nggak seperti teman-teman ini ketika mengerjakan sebuah task dia mengerjakan secara merasa sendirian di situ. Itu sih, karena ya kalau ibaratnya di dunia software engineering ini tasknya itu ya sebenarnya setiap project punya task yang beda-beda. Cara penyelesaiannya beda-beda sebenarnya. Dia di task di software engineering ini sebagian besar tuh ya nggak ada yang sama plek gitu. Pasti walaupun misalnya jenis projectnya sama bidangnya, tapi cara penyelesaiannya mungkin berbeda. Jadi kalau dari aku ya tadi, kalau kita bisa cari terus dan belajar terus di situ ya cocok lah misalnya buat teman-teman ini menjadi software engineer. Karena ya di situ sih isunya. Kadang ada yang udah di awal merasa cocok untuk software engineering, tapi ternyata ketika menghadapi rintangan atau menghadapi issues dia nyerah. Nah, karena tadi ya dianggap mungkin ya kurang cocok kah atau terlalu susah kah, padahal ya tadi realitanya sebenarnya tadi yang harus ditingkatkan itu ya tadi adalah komunikasi dan keinginan untuk belajar di situ sih. Mungkin ada lagi dari Pak Argo? Ya memang ya karena yang bekerja di suatu organisasi dan pasti masuk dalam tim kan ya polanya ya pasti seperti itu kan. Kita dari dapat task, ada isu, ada batasan nggak tahu limitnya sampai mana, benar. Komunikasinya, itu kan polanya cuman ya itu bolak-balik itu. Pasti dari dua poin tadi itu bisa resolve, kemungkinan untuk produktivitasnya pasti ya meningkat ya. Oke. Mungkin satu lagi ya, kayak misalnya bahas tentang kalau kita bekerja sama klien itu kan kita nggak bisa mengontrol klien kan misalnya. Jadi atau misalnya kita tidak bisa mengontrol apa yang istilahnya tuh hal yang di luar kendali kita gitu. Jadi misalnya ketika kita coba benerin sebuah bug dan lain-lain, tapi itu depend ke pihak ketiga gitu. Nah, pihak ketiganya ini lagi ada error ya, kita nggak usah nge-push, harus maksudnya ya kita udah tahu ini error di pihak ketiganya. Ya udah, kalau misalnya udah dapat error ya udah kita coba cari yang lain yang bisa kita kerjakan. Jadi ketika ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, ya udah itu kita lepaskan aja, nggak usah kita
handle terus gitu, karena itu ya emang nggak bisa kita kendalikan juga. Jadi daripada kita memikirkan hal yang nggak bisa kita kendalikan, yang itu nantinya juga itu malah jadi pikiran buat Jadi pikiran ya. teman-teman gitu kan. Ya kalau mungkin nextnya itu terus jadi ya mungkin kalau saran dari aku nextnya misalnya kalau buat menghindari ini ya cobalah beberapa baca-baca artikel sih biasanya, mungkin kalau aku ya baca artikel tentang misalnya programming. Oh ternyata banyak sih teknologi baru, jadi kita banyak dapat ilmu baru di situ. Nah terus ya bisa juga ya istirahat sih ujungnya. Kalau udah capek ya solusinya ya nggak ada lagi, kita istirahat kan ujungnya. Jadi ya istirahat juga harus tetap kita lakukan ya, walaupun misalnya kita tetap harus ada target yang kita achieve gitu. Mungkin ada lagi dari Pak Argo tentang how to resolve misalnya cara kita handle burnout ini. Ya dari aku ya itu tadi, kalau kita udah ya passion otomatis ya itu bukan jadi masalah, malah senang. Wah semakin mantap terus ya, ini pakai pola ini loh kok ya, locknya jadi seperti ini. Ya. Jadi ya ujungnya tadi ya, bener nggak kita itu cocok di dunia ini di dunia software engineering gitu ya. Karena tadi ujungnya mau pekerjaan apapun, kalau teman-teman nggak ngerasa cocok di bidang itu ya agak susah juga kan ujungnya, nggak ngerasa nyaman walaupun kerjaannya mungkin dilihat orang nyaman gitu. Ya, dan ketika resolve dari isu tadi pasti wah gini doang. Ya, itu jadi itu kayak apa ya, itu mengalahkan ya rasa apapun lah ketika kita bisa ngeresolve loh ini doang. Iya, jadi itu wow banget lah. Kayak kita ngeset target buat achievement gitu, itu jadi salah satu juga kan. Jadi ketika kita mencapai target ini, kita coba selebrasi ke diri kita sendiri. Wah ternyata aku bisa nih dengan ketika ada ini. Jadi itu bisa jadi salah satu penguat gitu buat diri kita bahwa oh ternyata aku bisa ya gitu ya. Oke, mungkin dari ini kita coba summarize ya dari beberapa poin tadi yang bisa mencegah seorang engineer atau teman-teman kita ini jadi burnout gitu. Jadi ya tadi mungkin poin paling utama tadi adalah ya refleksi diri dulu, apakah teman-teman emang cocok di dunia software engineer atau bukan gitu. Karena kalau teman-teman udah cocok di situ ya udah ujungnya suatu bidang ya pasti teman-teman juga enjoy mau ngerjain apapun di situ. Nah terus nextnya tadi adalah kita harus aktif komunikasi ya di situ ya. Jadi kita jangan ketika ada issues jangan ngerasa kayak kita ngerjain sendiri terus ya nggak punya teman, karena di sini juga banyak teman-teman yang lain yang bisa ngebantu di situ. Jadi komunikasi terus, jadi otomatis juga pasti teman-teman juga diberi dukungan, bantuan sama teman-teman yang lain. Nah mungkin nextnya tadi kontrollah sesuatu yang memang bisa teman-teman kontrol gitu di situ. Jadi kayak misalnya ketika ngerjakan sesuatu dan teman-teman semuanya ada di beban, maksudnya semuanya ada di loadnya teman-teman dan nggak ada issues depend ke orang lain, yaitu teman-teman bisa kontrol sendiri. Tapi ketika mengerjakan task dan ada dependensi ke orang lain gitu, nah itu yang nggak bisa kita kontrol kan. Jadi malah kok ini kerjaanku butuh orang ini buat beres, tapi dia kok nggak beres-beres, itu kan kadang nggak bisa kita kontrol. Atau misalnya kerjaanku butuh kebutuhan buat kredensial dan lain-lain yang emang nggak bisa, misalnya nggak bisa kita kontrol karena kliennya agak prosesnya belum selesai gitu. Di situ itu juga kita bisa ya nggak usah kita pikirkan. Tapi ketika
kita follow up dan kita raise, ya udah ketika itu emang belum bisa ya udah kita cari yang lain gitu. Nah terus ya tadi istirahat ya ujungnya di situ kita harus juga istirahat biar ya kita fresh lagi ujungnya gitu. Oke, itu sih mungkin sekian dari kami untuk handling tentang burnout di engineering gitu. Jadi ya mungkin salah satu tips dari kami. Oke, selamat siang, makasih semuanya.